Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Deme di channel aku Demes Oracle. Ini sudah bulan Agustus, bulan baru. Aku mau kasih pick a card untuk pesan semesta minggu ini. Tapi sebelumnya, aku mau coba channeling, kalau boleh sih ya, maksudnya kalau diizinkan oleh Tuhan untuk uh, membaca energi secara keseluruhan di bulan Agustus ini dulu. Ya, jadi aku akan ambil satu kartu dari sini dan dari getaway ini ya, untuk lihat secara general garis besarnya bulan Agustus ini ada apa gitu. Energinya seperti apa. Biasanya sih kalau sambil shuffle, sambil aku bisa ngerasain kadang-kadang udah mulai terasa. Ya. So far ini yang aku rasa, kalau kemarin ya, kalau nggak salah kan penuh dengan forgiveness ya di bulan Juli itu. Yang aku rasain sekarang ini energinya aktif. Kalau pakai elemen-elemenan mungkin ada elemen apinya lumayan banyak dan aktif. Jadi banyak action tapi bukan action keluar, melainkan action ke dalam. Action ke dalam itu artinya banyak tindakan yang kita lakukan itu demi spiritual growth kita, demi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, demi memperbaiki hidup, dan tujuannya memang menjalani hidup ini lebih baik lagi gitu. Jadi benar-benar aktifnya bukan aktif cari uang, bukan aktif cari jodoh, bukan aktif belajar sesuatu yang pada akhirnya nanti untuk berbisnis gitu ya, bukan aktif bebenah tampilan luar, tapi ini aktif berdoa, aktif surrender ya. Surrender itu bukan kegiatan yang pasif. Surrender itu adalah perilaku yang sangat aktif karena kita berserah kan. Sedangkan secara natural kita itu kebiasaannya tidak mau berserah, maunya controlling, maunya mengendalikan banyak hal. Jadi di sini ada aktif berserah juga yang lumayan tinggi gitu ya. Jadi aku ngerasa makin banyak orang-orang yang sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini ternyata meaningless, ternyata tidak memberikan mereka kekayaan batin ya. Jadi kayak misalnya cuman cari uang, atau berlomba-lomba tidak mau kalah dengan orang lain karena melihat kehidupan orang lain sudah sangat growing gitu. Tapi ternyata ketika dia sampai ke titik itu, dia tetap aja nggak ngerasa bahagia gitu. Dia tetap aja ngerasa uh, flat aja ya hidup ini gitu. Ketika lo udah punya banyak duit, ketika lo udah punya pacar, ketika lo udah uh, lulus, ada pencapaian-pencapaian, kemudian dapat promosi misalnya di kantor, naik jabatan, tapi itu semua tidak memberikan kedamaian, nggak bikin hati tambah sejuk, nggak bikin hidup tambah damai gitu. Jadi di situ mulai ada kesadaran bahwa ternyata yang mesti action itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan duniawi yang dimana kita diajari untuk selalu achieving goals. Kita diajari untuk selalu jangan kalah sama orang lain. Kalau orang lain bisa, kenapa gua enggak? Ya. Di beberapa kasus itu boleh, tapi sesungguhnya prinsip kalau orang lain bisa, kenapa gua enggak? Itu adalah prinsip hidup yang sangat kompetitif dan itu sangat-sangat jauh dari yang namanya nurani ya, karena kompetisi itu adanya di area logika, di area ego gitu ya. Dalam fase hidup tertentu,
sifat kompetitif itu perlu, apalagi kalau kita masih istilahnya usia-usia pencarian jati diri misalnya, usia-usia di mana masih banyak yang bisa berkembang, kita kembangin gitu ya. Tapi ketika sudah mencapai usia tertentu di mana kita sudah semestinya bisa menjalani sesuatu yang sudah ada gitu ya. Jadi jangan jangan lagi dalam tanda kutip serakah ingin ini ingin itu, tapi syukur yang ada dan kembangin itu, kembangin yang ada gitu. Jadi jangan coba hal ini, coba hal itu. Ada orang-orang yang memang sepertinya tidak puas belajar gitu. Dia ingin banyak menyerap knowledge dari luar. Nah, sekarang mau sampai kapan menyerap knowledge uh, dan itu tidak diaplikasikan dalam hidup? Beda ya. Jadi ada dua jenis hal di dunia ini. Ada yang hobinya belajar aja, tapi tidak pernah mengaplikasikan. Ada yang memang tidak pernah belajar, tapi dia sudah bukan otomatis, dia tanpa dia sadari dia menjalani hidup aja gitu. Jadi tidak berdasarkan knowledge yang malah mungkin dia tidak terpapar knowledge itu, dia secara naluriah sudah menerapkan hal-hal yang kayak misalnya nih law of attraction atau hukum-hukum alam yang kita bisa baca di mana-mana atau self healing gitu. Dia mungkin tidak punya akses ke informasi tersebut, tapi karena dia hidup sangat natural, selaras dengan alam, secara naluri dia sudah menjalani itu semua tanpa harus belajar banyak hal. Nah, ada orang-orang yang mungkin punya waktu, punya uang, dia bisa mengakses informasi itu, tapi jadi seperti kecanduan. Jadi ada perasaan kosong di hati yang tidak bisa dia tutupi dengan cinta dia sendiri, yang ada dia mencari penutup kekosongan itu dengan memperbanyak knowledge. Akhirnya apa? Kedamaian tidak ada gitu. Jadi nggak damai-damai, yang ada seperti haus ilmu dan tidak ada habisnya gitu. Karena pada esensinya nanti semua ilmu itu tidak akan berlaku di hadapan jiwa dan Tuhanmu gitu kan. Pada akhirnya yang paling penting ketika menghadap Sang Kuasa adalah apakah kamu sudah cukup gitu ya mencintai hidupmu, mencintai sesamamu gitu. Jadi nggak penting kayak misalnya kamu bisa ini, bisa itu gitu kan. Apakah kamu sudah cukup berbuat baik aja gitu loh selama hidup. Itu esensinya. Jadi di bulan Agustus ini aku rasain nih, belum lihat kartu sih ya. Aktif sekali upaya kita untuk mencari jalan ya, mencari jalan kita masing-masing untuk pulang ke diri kita, untuk pulang ke Sang Pencipta ya, tanpa harus mati gitu. Jadi Tuhan itu ada di dalam diri kita masing-masing, cuman kebanyakan dari kita tuh nggak tahu cara menemukannya. Kita sering nyarinya dari luar gitu, kita cari lewat ritual, kita cari lewat tadi ya ilmu pengetahuan, kita cari lewat kasih sayang orang, padahal sesungguhnya dia ada di dalam tuh, yang kita hanya harus diem dan lihatnya ke dalam diri gitu. Kita udah mulai aktif harus cari dan menggali ke dalam diri gitu kan. Singkirkan hal-hal di dalam batin kita yang bisa menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan yang di dalam diri kita itu. Nah, penghalangnya apa aja ya? Banyak. Kemelekatan, keinginan-keinginan gitu ya yang tidak selaras dengan semesta, kemudian belief-belief yang keliru mengenai diri kita gitu, terutama mengenai diri ya, bukan keliru mengenai Tuhan aja, tapi terutama mengenai diri, karena diri ini di dalamnya bersemayam sang diri sejati itu gitu loh. Jadi kalau kita nggak bisa menerima diri apa adanya, bagaimana kita bisa mau menemukan Tuhan di dalam diri kita itu gitu loh ya. Nah, ini ada kartu ini artinya advancement ya. Jadi ada kenaikan level spiritual yang gila-gilaan. Tinggi sekali ini. Nah, looking deeper. Jadi lucu. Dia ke atas. Energinya ke atas, ibarat kata naik ya kalau misalnya energi seperti kayak kundalini gitu, atau energi tubuh manusia, seven chakra itu kan dia harusnya dari cakra dasar dia naik ke atas gitu ya, dari tulang ekor kemudian ke solar sakral ya, ke bagian reproduksi, kemudian ke solar plexus di perut, lalu ke dada.
ke mata ketiga, sampai ke cakra mahkota, dan dia menembus kemudian ke ilahi. Yang ini ke atas, ini ke bawah, looking deeper. Paradoksnya lucu, semakin kita melihat ke dalam ya, semakin kita melihat ke dalam diri kita, semakin tinggi energi spiritual kita. Semakin kita sering merenung, semakin kita sering berdialog ke dalam hati gitu ya, minta ampun kepada Tuhan, kemudian memohon petunjuk gitu. Jadi meskipun pada saat kita lakukan kita belum bisa mendengar suara hati, belum bisa merasakan petunjuk, jangan berhenti. Teruslah bersimpuh atau teruslah duduk dalam hening dan berdialog gitu. Utarakan semua keluh kesah itu ya. Jadi belajar untuk coba untuk sekarang curahkan semua masalah itu kepada dia. Karena kita selama hidup ini kita udah sering cerita sama orang, udah sering curhat sama orang, udah sering konsultasi sama orang. Paling rasa damai yang kita dapat cuma sesaat. Paling lama ya berapa minggu deh kita ngerasa kayak oke, gue udah tahu harus ngapain segala macam. Terus nanti ada lagi gitu ya, ada gelombang lagi gitu yang menghempaskan kita. Nah, untuk sekarang coba aja tidak lagi berkeluh kesah sama orang lain. Coba untuk sekali gitu ya, curhat, marah, sedih, ungkapkan itu semua ketika sedang sendirian. Dan anggaplah kamu duduk di hadapan Tuhan dan kamu keluarin aja. Kamu keluarin aja. Dan itu melatih looking deeper. Nanti kalau itu bisa dibiasakan, kita benar-benar hanya bergantung kepada Tuhan gitu ya. Intuisi akan makin tajam dan kamu akan lihat banyak small miracles mungkin ya, keajaiban kecil, kemudahan-kemudahan, malah bukan kecil kali ya, bisa jadi langsung besar. Itu seperti kayak jawaban gitu dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi ketika kamu mau berusaha untuk meraih ke dalam. Jadi udah jangan meraih keluar lagi, karena Tuhan gak ada di luar, ada di dalam. Tuhan itu gak ada di tempat ibadah, Tuhan itu gak ada di pacar kamu, gak ada di suami kamu gitu kan. Tuhan itu yang harus kamu temui itu adanya di dalam diri kamu sendiri. Itu yang paling pertama harus kamu masukin gitu. Kalau sudah ketemu Tuhan yang di dalam diri, maka orang-orang yang kamu temui itu kamu bisa melihat Tuhan di dalam diri mereka. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya melihat orang yang nyebelin, kemudian jadi sebel gitu kan. Dan tindakan-tindakan mereka yang bikin kamu sakit hati atau sedih, udah tidak lagi menjadi tindakan sedih gitu, yang bikin sedih. Kamu akan melihat itu sebagai, oh Tuhan yang dalam diri mereka itu sedang memberi pelajaran kepada aku gitu kan. Karena sama, kita esensinya semua sama ya. Jadi itu tadi, Agustus ini aktif secara spiritual. Secara spiritual itu bukan artinya kemudian ada dalam komunitas, ngomongin teori ini, teori itu, meditasi untuk ini, untuk itu. Enggak, ini sifatnya sangat individual. Kamu benar-benar akan merasa bahwa bahkan berkelompok pun kedamaian itu hanya sementara sifatnya. Jadi nggak hakiki, itu hanya fase ya. Untuk sampai ke dalam perjalanan spiritual yang sendirian, kadang-kadang memang orang harus berkelompok dulu. Nanti ketika berkelompok sudah mulai pede gitu ya, merasa kuat, kamu akan mulai merasa bahwa ini sudah waktunya untuk jalan sendiri. Semua ujungnya akan berjalan sendiri-sendiri di jalannya. Jadi jangan paksakan jalanmu untuk orang lain, dan hargailah jalan orang lain juga, karena itu sudah benar buat mereka gitu ya. Jadi Agustus ini fokus aja ke dalam apapun agama kamu, lakukan sesuatu yang paling nyaman untuk merasa hening dan sering berdialog sama Tuhan di hati gitu ya. Ngomongnya biasa aja, nggak usah resmi-resmi banget gitu. Kayak misalnya hari ini, misalnya kamu jualan, lakunya cuma sedikit dan uang makin tiris, kamu bisa kok habis berdoa kamu langsung aja bilang, Tuhan hari ini jualannya sedikit gitu, gimana ya untuk bayar ini, tolong kasih kemudahan dan aku percaya akan jalanmu gitu kan, tolong kuatkan aku untuk menjalani ketetapanmu gitu. Itu terus, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, malah kadang-kadang nggak usah sambil abis sholat,
Kamu mau lagi ngapain aja, yang penting kamu sendirian. Mau itu lagi nyuci piring, mau ngepel kek, mau sambil mandiin anak, kamu bisa di dalam hati ngebatin gitu. Kita kan manusia kan suka ngebatin ya, suka, aduh nih gimana sih ya, kok udah tanggal segini misalnya belum apa gitu ya, belum gajian atau apa gitu. Nah, daripada ngomongnya kayak gitu, utarakan itu kepada yang maha kuasa. Tuhan, gimana ya ini ya, saya kok tanggal segini belum gajian, atau yang mau punya anak belum punya anak, bisa kok ngomong kayak gitu gitu. Kita nggak usah resmi, justru di momen-momen keseharian yang kecil-kecil itulah yang biasanya kita dapat inspirasi, dan yang merupakan itu sebenarnya jawaban Tuhan gitu. Inspirasi-inspirasi itu bisa berupa kayak tahu-tahu di benak kamu terlintas muka siapa gitu ya, keingat siapa, atau kemudian tahu-tahu kamu ingat lagunya siapa. Nah, itu sebenarnya juga petunjuk-petunjuk dari dia gitu ya. Jadi uh, ini ini akselerasi yang sangat baik. Gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya, daripada bulan ini kamu kayak yang kemarin-kemarin gitu ya. Ini berubahlah gitu, berubahlah, lebih lebih mendekatkan diri kepada dia ya. Dan ini tidak tidak dalam konteks religius, jangan salah. Banyak orang masuk rumah ibadah, banyak orang beribadah, tapi dia tidak dekat gitu kepada Tuhan. Dia hanya dekat sama agamanya aja, tapi esensinya dia nggak dapet. Jadi jangan kira aku nyuruh kalian untuk lebih bisa rajin ke masjid atau apa ya. Kalau bisa kayak gitu ya nggak apa-apa, itu lebih bagus, itu baik gitu ya. Aku nggak bilang lebih bagus, itu baik. Yang senyamannya kamu. Kalau misalnya kamu merasa dekat dengan Tuhan ketika berada di alam terbuka, lakukan itu lebih sering. Kalau kamu merasa dekat dengan Tuhan ketika kamu mandi, maka mandilah lebih lama, gitu ya. Apa aja, misalnya kayak aku nih, aku merasa lebih dekat dengan Tuhan ketika jalan jalan kaki sendirian gitu. Aku akan lakukan itu lebih sering. Apapun kegiatan kamu yang bikin kamu bisa berdialog dengan nyaman sama diri, ketika kamu bisa merenung dengan enak gitu ya. Misalnya kamu enaknya uh, pas lagi nyetir, silakan, itu bagus banget. Lakukan itu. Ini nggak ada hubungannya dengan ibadah. Karena setiap nafas kamu dan kamu ingat sama Tuhan aja itu udah ibadah gitu. Jadi nggak usah bikin ribet, nggak usah susah-susah. Manfaatin bulan ini untuk menemukan jati diri kamu yang sesungguhnya, yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, identitas, label-label masyarakat. Temuin itu di bulan ini, bisa kalau kamu mau. Ya, asal kamu berani ngelihat ke dalam. Melihat ke dalam itu artinya kamu berani menemui luka-luka batin kamu berani mengakui uh, kesalahan kamu selama ini apa. Kamu berani membuka aib kamu sendiri dan melihatnya dan rilis gitu ya. Let go, let it go, jangan disimpan. Aib itu nggak usah disimpan. Dilihat, dipahami, dimaafkan, kemudian say thank you dan udah. Jangan diinget-inget lagi, itu cuman pelajaran ya. Ini bentuknya permata. Permata-permata ini adanya di kedalaman yang sangat dalam. Yang kalau misalnya kita nggak lihat, mungkin ini kayak kalau ditutupin gini, dia kayak luka-luka aja. Padahal ketika kita korek, kita berani menghadapi rasa sakitnya, ini adalah wisdom-wisdomnya kamu. Sih, ketika dia sudah rilis, ini cahaya batinnya terbuka. Ini akan jadi indah banget. Inilah perjalanan hidup kamu. Inilah perjalanan soul kamu. Yang tidak sempurna, tapi indah. Ya, so temuin ini. Sayangin itu semua luka. Dikecup gitu, dipeluk, dibilangin bahwa terima kasih, aku mencintai pengalaman pahit ini. Terima kasih sudah datang. Sekarang aku tidak membutuhkannya. Kamu boleh pergi. Gitu. Ya, so manfaatin sekali lagi. Ini kayaknya aku bikin pick a card-nya di video yang beda aja karena ternyata panjang pesan semestanya ya, udah mau 20 menit ya. Jadi bulan Agustus elemennya api, sifatnya aktif, tapi kali ini aktif ke dalam, aktif mencari Tuhan dalam diri, aktif mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak usah lagi mikirin bagaimana saya punya pacar, tidak perlu lagi ngejar-ngejar orang yang bukan untuk kita.
lepasin aja, jangan kejar-kejar yang sesuatu yang bukan punya kita. Kalau misalnya dia meant to be untuk kita, dia akan datang. Rezeki juga gitu, kalau itu sudah rezeki kita, kita nggak perlu susah-susah cari, kita nggak perlu maksa-maksa orang balikin uang kita gitu ya. Udah lepasin aja. Kalau itu nggak akan, kalau itu memang hak kita, itu akan kembali pada waktunya. Dan kalau itu tidak kembali, relakan, berarti itu bukan hak kita. Oke, ini pesan bulan Agustus. Habis ini aku akan bikin pick a card reading untuk masing-masing orang. Dadah!